Jumpa lagi bersama aku, Bule dan juga Linsu di podcast Tapak Tabir Nusantara. Dan hari ini Linsu kita kedatangan satu bintang tamu. Kamu lihat penampilan saya sudah seperti biduan panggung, sama seperti bintang tamu kita kali ini karena dia adalah bintang tamu yang dikenal sebagai wanita yang memiliki suara kodam. ulang lagi. Wanita yang memiliki suara kodam. India Fana. Sonika. Aduh, gua kalau ngeliat dia ini kayak ngeliat kuntilanak. Jangan dong jatuhnya ya. Dewi Persik waktu muda kayaknya, ya kan? Karena dia ini adalah salah satu penyanyi. Dia biasa nyanyiin lagu-lagu ambyar ini semua. Dia juga merupakan anak dari salah satu wanita sinden dan juga dulu kebakaran seperti ada aja kapan nggak ada kiprol ada masukin jadi si Farah ini juga dulu waktu podcast bapaknya tuh bisa dibilang orang yang sangat amat mempelajari spiritual dan supernatural ya. Terus jadi terbentuklah Farah, separuh bidadari, separuh setan. Banyakan setannya. Makanya ada suara kodamnya. Makanya sekarang kita temenan. Karena sama-sama Setan. Gitu. Jangan mas setan terhadap. Jangan dong. Oke, baik. Nah jadi Linsu kita bakal bahas. Pasti kamu kan kepo kan tadi kan iya kita dong, udah karena kan kalian spill-spillan kan tadi kan di acara pembahasan seputar karawitan ya. Karawitan. Yes. Kan aku bilang kita bakal hadirkan Farah. Farah ini nanti akan kita bahas sedikit tentang karawitan dan juga tentang labuhan. Gitu. Dan Farah sendiri udah siap? Siap. Oh ya Allah, laki bener Farah. Allah sorry, keluaran. Ini jiwa yang tertukar. Iya. Kalau dia perempuan, kalau saya serempuan. Ya. Oke, kita mau Linsu mau tanya-tanya dari mana dulu? Kan yang kemarin nih karawitan. Nah, Farah ini kan ikut ya sama Dede karawitan. Nah, dari pandangan Farah sendiri nih tentang karawitan kayak gimana dari sisi sejarahnya, dari spiritualnya, ada mistisnya enggak gitu. Oke. Jadi kalau menurutku kebetulan kita kemarin itu ngadain karawitan di salah satu spot yang masih termasuk ke dalam wilayah Keraton Yogyakarta Hadiningrat ya. Jadi mistisnya tentunya sangat-sangat terasa banget dan dari sebelum acara dimulai itu Farah sudah bisa merasakan, bahkan Kak Bule pasti juga bisa merasakan dan teman-teman tim juga merasakan bahwa energinya sangat besar di sana dan sudah menunggu karena memang acara itu rutin untuk dilakukan tapi biasanya kan enggak untuk ditampilkan kepada publik, jadi cuma latihan aja. Dan kemarin kebetulan kita menampilkan apalagi membuat konten ya, jadi pasti seluruh Indonesia bakalan melihat, menonton. Jadi semuanya yang ada di sana, segala entitas itu sangat-sangat bersemangat dan menantikannya gitu. Dan untuk karawitannya sendiri bagus musik-musiknya, alat musiknya terjaga. Dan dari leluhur-leluhur juga mengucapkan juga terima kasih karena ternyata masih banyak sekali anak-anak muda yang mau melestarikan budaya Jawa. Istilahnya kan nguri-uri kebudayaan gitu. Wong Jawa jangan hilang Jawa. Jadi orang Jawa jangan sampai hilang kejawaannya. Dan setiap alat musik yang dimainkan kan pasti ada pakemnya. Beserta juga ada tarian yang tentunya sudah dinanti-nanti. Ada pakem-pakemnya. Nah, pesanku sih jangan sampai untuk melupakan pakem-pakem tersebut karena setiap pakem itu memiliki filosofi yang cukup dalam. Dari satu gerakan itu bisa menjabarkan banyak sekali hal-hal kalau di Jawa. Jadi dari tarikan nafas, pandangan, cara untuk coba kalau gitu kita mau denger nih sedikit contoh aja. Sebelum kita lanjut ke sejarahnya dan yang lain, kita pemanasan dulu. Coba kasih contoh satu lagu sinden yang kamu kuasai. Karena ada fenomenanya ya di sana ya. Betul. Suka ini serta sinden. Oh gitu. Coba deh. Besa. Gak, itu beda. Soalnya ngomongnya kayak DP tadi, bukan ya, beda ya. Beda ya. Oke, boleh deh. Dikit aja ya. Senangku
kowe aja lali marang aku iki wong bagus nalikane nandang susah sapa sing ngancani. Merinding ya. Wow, asik. Itu kok bisa kayak gitu sih? Nah, caranya kemasukan kodam dulu, jangan dong. Maksudnya kok yang aku heran tuh kenapa kamu kalau misalkan nyanyi sama nyinden, kenapa kayak dua karakter yang berbeda? Oh, karena sinden itu memiliki filosofi yang cukup dalam, Kak Bule. Apa filosofi sinden yang kamu tahu? Filosofi yang aku tahu tuh dari setiap serat-serat yang ada di sinden, kita ngomongnya pupuk, gitu kan, itu memiliki arti yang sangat dalam. Bahkan ada syarat-syaratnya, kayak kosakatanya ada 8 nih, 8 suku kata, akhirnya U untuk serat ini ada harus 8, ada berapa jumlah barisnya, itu ada semuanya. Jadi filosofinya banyak, jadi kita nggak bisa nyanyiinnya secara sembarangan. Tuh. Itu udah belajar khusus ya. Tapi kalau misalkan untuk Farah kan kemarin kan sempat trending ya, viral Iya, ya, satu iya. panggung sama Ratis itu siapa? Mama aku. Itu mbokmu tak? Iya, tak aku ibu kue. Oh, jadi ibu juga sinden. Iya, mama sinden. Karena memang aku lihat di beberapa postingan TikTok ya kan, sempat trending juga Farah ini. Gue bilang ini anak ada aja konsepnya dari suara kodam ya kan. Iya. Habis itu terakhir yang trending kan sama ibu Iya, ya. sama kan? Oh, dua-duanya sinden. Aku nggak bisa nyinden, aku belajar dari mama. Jadi aku dari kecil sering nemenin mamaku buat manggung di wayang gitu. Jadi akhirnya secara nggak langsung kebiasaan dari kecil nemenin mama, tahu. Aku nggak pernah belajar, tapi tahu karena sering nemenin mama. Tapi pernah terjun di dunia sinden kan? Kalau secara real belum, cuman buat nemenin mama. Oh. Takut. Ada DNA-nya Takutnya? sih. Ada yang Iya, takutnya jadinya kenapa? Takutnya kenapa? Karena mamaku dulu pernah juga kena serang-serangan kayak gitu. Oh, yang dulu sebelumnya kita pernah bahas Iya, ya. mamaku pernah yang kena. dari bedak itu. Bedak. Ih, serem banget ya. Memang dunia entertain ini kejam ya, nggak Kejam. jauh-jauh dari yang kayak gitu-gitu. Iya, Orang memang. heran. Tekotek Tekotek, ya kan? Kadang-kadang kita jadi penyanyi di panggung suara nggak ada. Nah. Ya kan? Kadang-kadang lagi syuting kayak gini, Nah, sutradara yang nggak ada. Ya Aduh. kan? Saya pernah beberapa kali syuting. kali. Sering banget, Farah. Kemana sih dia? Labuhan kemarin. Kemana dia? Gandengan. Kok bisa coba? Setan. Pantesan aku nggak, maksudnya aku nyariin dia nggak ada. Iya. Taunya tahu nggak kemana? Kemana? Dia pijit. Iya. Ya. Emang susah saya kalau Susah berdoa ya. sama sutradara yang memangku kurang. Lanjut ya. Berarti Labuan juga Labuan Dia ada, itu. dia ada. Oh, Dan dia termasuk sampai yang aku bilang yang lolos naik ke atas, kita bareng ya. Yes. aku penasaran. Farah, Pak Sutradara, sama Pak Produser. Pak sutradaranya nggak ada deh kayak. Oh iya, Pak Sutradara. Aku ya Pak Di sutradaranya. tengah ya. Ada Queen Athena. Oh ya, sama Kak Queen. Dia juga udah hampir pingsan tuh waktu itu sama aku. Kenapa? Itu kenapa kok bisa bisa? Enggak, Labuan Merapi sendiri ini menurut Farah tuh apa? Menurutku itu filosofinya juga bagus. Cuman kan kemarin kita ekstrimnya karena kita nggak ada prepare. Kita nggak akan mengira kalau itu hujan, bakal Yes. hujan sebadai ya badai itu. Apalagi. Dan badainya berada di tengah-tengah. Kalau sebelum berangkat kan kita masih bisa prepare buat payung atau jas hujan, dan itu benar-benar nggak Kan ada. memang sebelumnya cerah biasa gitu. Mendung aja. Mendung aja. Dan biasanya juga kalau hujan pun nggak akan sederes Se-ekstrim itu ya. kan, Karena angin memang- petir. Iya, karena memang itu benar-benar dibilang bukan hujan deras tapi badai, dan betul-betul yang awalnya kita sudah ekspektasi, oh kita bakal lihatin di atas Yes. terbuka gitu, tiba-tiba di atas langsung brek hujan der. Jadi pas menuju ke atas Ya, di tengah-tengahnya itu itu langsung ya. hujan. Badai. Iya. Semuanya ada yang tumbang atau gimana? hampir almost itu. Itu hampir tumbang, dia udah. Tapi terus ya, itu ya Terus. sampai atas. Karena niat ya, kita udah Iya, niat. kita udah niat sih dari awal.
Itu sih. Kalau nggak gitu sih, kemarin Kak Queen-nya juga udah sempet Farah tolong, kenapa Farah bisa cepet jalannya? Ya kan mungkin karena aku dulu sering naik gunung, jadinya udah tahu medan juga kan. Nah kalau Kak Queen kan belum, ditambah kita pakai pakaian Jawa, say. Ya. Nah apalagi dia, lengkap dari atas sampai bawah. on point, Dahsyat ya. dahsyat banget. Dahsyat banget. Sepatu aku ya buang. Ya Ditambah kan maksudnya kamu pakai stagen, pakai ini. stagen, pakai obi ya kan. Itu udah lengkap banget. Gue naik ke atas. Bawa apa? Bawa celurit kan? Enggak kok. Bocurnya mau pikir gue ngapain gue. Itu bawa apa aja tuh persiapannya ke sana? Kita bener-bener yang kayak bawa apa sajen untuk Sajen, sedekah ya. buminya. Jadi gini, kenapa kita harus bahas ini? Karena sebenarnya menarik sekali. Kenapa aku bilang menarik? Karena labuhan ini kan adalah satu ritual atau upacara yang rutin dilakukan oleh masyarakat Jogja. Betul. Dan ini sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan melalui alam dan juga sebagai bentuk kesiagaan atau persiapan entah itu bencana atau tanda-tanda lain. Betul Gitu. sekali, betul. Ya kan? Orang pinter banget. Ya Allah, Baca ya? enggak. Gak baca. Bisikin. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kenapa kita harus bahas itu? Karena kan coba kita perhatikan dari beberapa gejala alamnya aja, ya kan Farah? Betul. Kamu kan pasti maksudnya memahami apa yang aku maksud. Yes. Dari yang awalnya terang, tiba-tiba gelap, tiba-tiba badai, naik di atas, sudah kita berdoa, turun ke bawah, Tapi tiba-tiba pas di atas masih badai. Masih hujan, masih hujan. badai, beberapa udah ada yang turun, tapi pas ada yang belum turun itu pas sempat kebuka ya Kak Bule ya, Sempat sekitar kebuka, sempat 5 kebuka. menit 10 menitan itu kebuka. Abang naik tuh kebuka. Kebuka. Nah, yang dia mulai Abang siapa nih? Pak produser. Oh, oke. Jadi kan memang Pak produser kan agak di belakang sedikit, itu sempat kebuka. Tapi waktu aku, Farah sama Kim, kan kita begini tuh di nanti ada kok di tayangan. Ditanya. Herannya adalah ada beberapa memang yang pegang payung. Tapi payung itu diperuntukkan untuk asisten-asisten yang memang pegang barang-barang elektronik Ya, kita. jadi itu yang bawa asistenku. Barang-barang itu, ya kan, elektronik itu dan lain-lain. Tapi kita bakar dupa itu nggak mati. Ya. Rupanya nggak mati. Habis itu 5 menit Padahal Kena hujan, itu kena hujan. Dan kita nggak ada perlindungan apapun. Itu aku rasa di tayangan ada kok. Ada. Masalah kamera yang ngambil ability. Oh iya benar, pasti ada Queen. ada. Ya, Philip yang ambil itu yakin ya. Gitu. Jadi emang agak, kalau menurut Farah sendiri kan, kalau aku sih agak janggal ya. Menurut Farah kenapa? Karena kalau filosofi Merapi itu, kalau kamu datang dengan hati yang baik, dengan hati dan niat yang baik itu pasti dia itu seperti cermin konsepnya. Ketika kamu datang dengan niat yang baik, hati yang baik, semuanya bersih, itu pasti dia akan terlihat walaupun hanya sebentar dan dalam kondisi apapun. Tapi kalau niat hatinya kurang baik, gelap, masih banyak nggak fokus lah intinya, nggak fokus pada satu tujuan, nggak tulus, itu pasti susah sekali untuk menuju ke atas, untuk bisa melihat semuanya itu susah. Jadi konsepnya seperti cermin. Iya, cerminan diri ya. Iya. Jadi ya itu tadi apapun yang kita lakukan, ya sama aja kayak misalkan beberapa waktu kita ngelarung. Betul. Ya kan? Oh, larung juga. Larung juga beberapa kali kita ngelarung. Itu kan semua bentuk sedekah bumi ya, yang aku bilang kemarin dari alam untuk alam. Kita memberikan kayak satu bentuk ini gue ke alam nih, gue sedekah bumi, tujuan gue apa, doanya apa, nanti alam akan mengembalikan sesuai apa yang kita mau. Tapi alam juga bisa menghukum sesuai dengan apa yang kita lakukan. Betul. Atau alam juga bisa mensupport nilai kebaikan yang kita tanamkan. Jadi kayak ya udah, kalau lu mau baik ya baik sekalian, lu mau jahat jangan sok baik, jangan seperti itu kan. itu aku setuju Bahasa banget seperti tuh. itu. Itu kan bahasanya pada kita sama kayak itu deh. Dan jatuh ya. Ya. Gitu, tapi menurutku itu pengalaman yang nggak pernah akan aku lupakan sih, karena benar-benar pertama kali naik pertama gunung. kali ke Merapi apa udah beberapa kali? Aku tinggal di Jogja lama, tapi aku nggak pernah naik Merapi yang pertama, dan yang kedua nggak pernah juga naik gunung menggunakan pakaian adat, nggak pernah juga. Itu kan TikTok ya termasuk ya, kita langsung sekali jalan berdoa terus kita pulang.
Itu pertama kali semuanya yang aku Semuanya lakukan. pertama kali. Kalau aku berkali-kali ke Jogja, tapi itu pertama kali aku ngerasain namanya dihantam hujan badai. Ya. Baru pertama kali. Dan saat itu kan aku sama Pak Asi ya, Kak Bule ya, Ya. dan Kak Linda. Itu dia bisa-bisa, aku sempat bertanya, Pak ini gimana kalau hujan? Ya gini aja Mbak Farah. Kalau udah di tengah-tengah hujan, itu tuh filosofinya sama kayak kamu itu menjalani hidup. Ketika kamu udah berada di tengah-tengah untuk melakukan usaha, ada badai, kamu mau tetap lanjut sampai ke atas atau kamu turun ke bawah? Pak Asihnya ngomong begitu. Wow, dalam ya. Ya tapi memang waktu sebelum kesana tuh kan ada beberapa yang kayak kita ke makam. Ya, ke makam. Di situ juga ada beberapa kejadian kayak yang di Desa Hilang, Desa Hilang. gitu kan. Dan di Desa Hilang pun si Farah ini itu dia sempat kerasukan sosok. Nah itu dia tuh dalam hal mistisnya nih. Nah gitu, kalau dalam hal mistisnya sumpah, kalau kita bicara soal Jogja, Jawen, dan apalagi hubungannya dengan Merapi, jujur ada beberapa yang kadang-kadang mau masuk ke tubuh, aku justru menolak. Kayak beberapa kali kan abang udah coba buat, ayo abang bantu, masukin, fokus, lepasin. Aku yang kadang kayak ngerasa, ih tubuh ini belum kuat gitu loh. Nah kalau kemasukan yang di Farah ini, dia menyampaikan satu pesan dan rasa bentuk terima kasih waktu itu. Dan itu parahnya adalah di Desa Hilang itu posisinya udah mau suruh, udah mau maghrib ya. Udah kita selesai maghrib deh itu Kita kayaknya. selesainya maghrib. Itu benar-benar, dan itu adalah desa yang nggak boleh orang aktivitas selesai maghrib. Cuma ada satu orang yang tinggal di situ, Pak. Maksudnya Ada bapak-bapak Ada ya? bapak-bapak. Karena desa ini kenapa dikategorikan desa apa? Desa hilang. Desa ya? hilang ya. Desa hilang. kenapa kok bisa Pada saat namanya? Merapi itu Erupsi, meletus, ya. erupsi, di situ udah nggak ada yang selamat lagi. Jadi makanya namanya desa hilang. Gitu. Ya. Tinggal waktu itu ada yang meninggal berapa ya? Dua keluarga. Ya, yang kita sempat survei datang sampai akhirnya mediumisasi itu ada 2 rumah ya. Ada 2 rumah. 2 rumah sama ada 1 rumah yang di pojok sana. Gitu. Dan Nah, memang Farah sendiri, maksudnya pas sampai di situ apa yang dirasain energinya atau oke. udah kerasa seperti apa tuh? Kalau aku yang banyak mediumisasi sama kilas balik sih kayak Kak Bule, Kak Queen ya. Kalau aku lebih fokusnya sama pesan yang ada di sekitarnya kayak leluhur sama di Yes. pesan alamnya. gitu. Soalnya kalau nanti fokusnya sama kilas balik terus nggak ketemu Ya, tangannya nanti kita. Jadi maksudnya kerja. kalau kemarin itu konsepnya adalah di saat Farah menyampaikan nilai atau pesan leluhur atau pesan alam, pesan semesta tadi, kita akan diberikan reka adegannya. Ya. Kita akan diberikan reka adegannya yang mulai kronologinya, terus apa nih, udah misalkan keluarga ini terbakar, pesannya apa. Jadi maksudnya ya tetap kita tidak boleh melupakan mereka, sedekah bumi. Ya. Itu juga maksudnya itu penting banget. Dan beberapa, aku rasa sih semua ada keterkaitannya ya. Betul. Dengan yang terjadi waktu kita labuhan. Karena emang setelah di labuhan itu gue kayak jujur, setelah dari labuhan itu gue kayak aduh, gue mau lanjut atau tidak nih? Jadi ini ya Gue mau banyak langkah atau enggak nih? melepaskan hal-hal yang negatif itu tuh lebih Ya. gampang ketika karena kita udah ikhlas lahir batin, Ya, jadi karena- bentuk sesajen itu Ya, begitulah ya. Seperti itu. pasti gampang ya untuk melepasin negatif habis itu ya. Apa? Melepaskan yang negatif itu pasti lebih gampang ya. Melepaskan yang negatif Setelah itu gampang. gampang sekali melepaskan yang negatif. Yang susah dilepaskan itu adalah Apa ini apa lagi nih kalau cerita kayak gini sih. enggak. Jadi gini, melepaskan hal yang negatif itu Gampang. Yang susah itu adalah balas jasa. Itu yang susah. Oh iya Itu iya. yang susah. Ya kan? Ngerti. Ngerti maksudnya kan? Ya. Ya, lo bikin durian kalau ya seperti itu. Nah tadi kan udah nih cerita tentang pengalaman kejanggalan-kejanggalan, terus ada cerita spiritual dan mistisnya kalian alami sendiri ya. Jadi aku mau tanya,
point of view-nya nih dari Farah dan Dede juga tentang kejadian di Labuan Merapi ini. Cus, lu. Ikut nih, Nek. Emberan. Oke, Nek. Emberan, Bon. Jadi kalau point of view aku sendiri itu ketika melakukan niat, apalagi yang aku bilang tadi, Merapi itu seperti cermin yang ada di dalam diri. Ketika kalian itu banyak hal yang buruk, banyak hal yang negatif, hal yang membuat kalian itu stres dalam segala hal, entah itu apapun, itu pasti berimpact sama kita. Jadi bersih-bersih lah. Maksudnya bersih-bersih di sini adalah berterima kasih kepada alam. Contohnya kayak memberikan sesajen, sesimpel ngomong terima kasih sama alam, itu sudah sama aja membersihkan diri. Sama kayak waktu kita labuhan, itu labuhan kan dilakukan masyarakat Jawa waktu itu karena say thanks sama alam kan. Dari kita, hasil kerja keras kita, makanya ada banyak banget sesajennya, ada jenang 7 rupa, ada jajanan pasar. Itu mengibaratkan terima kasih, ini ya hasil dari kalian yang kami olah, saya kembalikan lagi kepada kalian gitu. Jadi say thanks kepada alam, kepada semuanya gitu. Dede? Kalau aku tuh lebih ke kayak Merapi itu punya 1001 cara untuk menyampaikan beberapa kayak apa ya, jawaban dari sebuah doa. Kayak misalkan kita naik ke atas, awalnya terbuka, tiba-tiba tertutup, dan ada badai. Nah, aku sempat beberapa kali komunikasi dengan seseorang. Dia cuma bilang kayak gini, kamu naik ke atas, tujuannya Merapi terbuka, Merapi terbuka dan terlihat. Kalau misalkan tertutup, coba jujur pada dirimu sendiri, apa yang selama ini ditutup. Itu poinnya. Oke. Tarik nafas, deg-degan dong di situ, ya kan? Terus gue bilang, apa nih gitu kan? Mau melangkah, langsung hujan tuh dihantam, basah kan? Gue naik ke atas, kayak cuman udah gue pejam mata, Bismillah, apapun yang gue lakukan, kalau misalkan niat gue selama ini, ibaratnya gue datang ke sana ya udah, gue bekerja. Sama aja kayak misalkan gue datang per 6 bulan ke kampung gue harus berdoa dengan keyakinan gue sendiri. Ini ibaratnya gue di pulau orang, gue berdoa dan gue cuma bilang kalau misalkan gue harus lanjut, ayo lanjut. Kalau misalkan gue harus berhenti, berhentikan. Gue bilang kayak gitu. Terus itu udah ini bakar lupa, serahkan sajian. Sajian ini posisinya parahnya adalah sajian ini tidak bisa dibuka saat itu karena hujan sederas itu. Redalah hujan itu, kita turun, terus aku brief. Ini sebenarnya sorry to say sebelumnya ya, aku harus ngomong ini ya, ngomong saya dengan apa adanya. Gue bilang sama Pak Sutradara, ini gimana dong? Terus jawabannya adalah, gue bilang, enggak, ini pasti stop sampai sini aja. Tapi berusaha untuk nguatin yang lain kayak, ya udah kita istilahnya ini freeze doang. Nah akhirnya semua berhenti, sesuai dengan Sempat berhenti. perkataan orang yang aku tanya dan jawaban dia. Kalau misalkan kamu jangan pernah kamu bermimpi Merapi akan terbuka kalau misalkan ada sesuatu yang masih kamu tutupi. Dan itu benar terjadi. Itu poin. Nah kan kalau misalnya berarti itu ada rekamannya ya, pasti nanti ditayangin gitu. Dan Nah, itu pun rekamannya full, karena kamera nggak ada yang rusak. Tuh. Kamera nggak ada yang rusak. juga tuh. Iya, maksudnya Tapi kayak di payungnya enggak? enggak ada. Kita tuh bener-bener payung itu yang aku bilang buat alat elektronik itu kayak handphone. Dan kalau dipayungin kan nggak mungkin nge-record. Dan kita ada gambar yang bener-bener hujan itu turun. Betul. Gitu. Jadi kayak banyak sih kayak smoking juga di atas bisa. Pada posisi hujan. Tapi paling penting lupa tadi juga. Ya, lupa tuh bener-bener gak mati. Dan itu di tayangan itu ada kok. Yes. Lupa itu nyala sempurna waktu kita bener-bener lagi lagi doa. Nah untuk itu kan tadi Labuan Merapi nih, kita ke Larung. Nah untuk kakak sendiri sama Dede juga ya untuk ke Larungnya di sana. Ada nggak kejadian-kejadian yang sama yang mistis
dari segi mistis spiritualnya gitu. Larung di ini ya pantai ya berarti Iya. ya. Oh ada sih sebenarnya dari ombak yang awal-awal nggak mau naik beberapa kali, terus ada beberapa persembahan kita juga nggak dibawa. Kalau orang Jawa ngomongnya dilepeh, ada beberapa yang dilepeh juga. Sama juga konsepnya ya, sama juga konsepnya ketulusan hati, niat, pikiran yang paling utama. Jadi kalaupun memang ada sesuatu hal yang itu negatif pasti tidak akan bisa berjalan. Tapi ada nggak mesti ngerasain kayak ada aura-aura Ada. atau energi-energi dari Farah sendiri? sebenarnya ada, tapi kan akhirnya kan kita fokus kepada diri kita masing-masing akhirnya. Dari Oke. Kak Bule juga fokus kepada diri Kak Bule masing-masing, aku dan Kak Queen juga fokus kepada diri kita masing-masing untuk meminta maaf, untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan supaya semuanya bisa berjalan lancar dan gimana mestinya. Kenapa nih? Gue kalau Kenapa bahas tuh lalu dia? itu Ada aja ya. iya, karena sedih sama gue ngakak. Gue tiap Ngomong sama aku aja yuk. jangan dong. Jadi kayak gue keluar dari Merapi nih. Dia ketawa juga. Gue putus dong. Oh my god. Gila. Gue Sama cowok apa cewek? Iya, udah Rodi ya, tayangan ya Rodi ya. Sama perempuan dong, ya kan? Terus habis itu habis larung, gue nggak tahu kenapa. Jadi kayak sekarang tuh kalau larung tuh gue kayak ngerasa Deg-degan takut nggak sih sama lo? sedih Takut. gitu. Gue bakal kehilangan siapa lagi? Gue bakal kehilangan apa lagi? Gitu. Tapi kan sebenarnya kalau seperti itu tuh kita nggak bisa memilih kan Kak Bule Iya, kan. betul. Karena kan kita udah berusaha semaksimal mungkin juga, Betul. tapi kan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. At Mungkin least itu yang kita fokus sama terbaik, diri kita sendiri Ya. gitu kan akhirnya pada akhirnya. Tuh. Itu sih kayak yang aduh ya sudah lah. Ya sudah lah. Karena kan sejatinya kita balik lagi, semua itu seleksi alam. Betul. Tidak ada orang yang dilahirkan ingin bertemu kalau misalkan mereka tahu akan berpisah, itu kan seperti itu. Tapi perpisahan seperti apa dulu kita inginkan pasti tentunya perpisahan ya dengan baik-baik. Tapi semoga hilangnya beberapa orang setelah aku beberapa kali larung, aku harap itu adalah yang terakhir. Yang terbaik gitu. Ya, itu yang terakhir untuk tim TTN jangan lagi ya kayak gitu aja sih Pak. Udah gitu aja udah simple. Ya. Tapi ada pesan nggak? Pesan untuk teman-teman TTN nih gitu tentang kejadian dari semuanya, pesan dan kesannya dari Farah ataupun Dede mungkin biar bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kalau aku pesannya sih paling dari beberapa kejadian kayak misalkan kita labuhan, tadinya kan kita sayang, kita menjaga. Ya pesan simpelnya adalah satu kalimat yang kayak bilang kalau misalkan sayang itu dijaga bukan dirusak. Ya. Sejatinya karena kalau misalkan kita sayang kita pasti menjaga dan memaksimalkan itu semua. Tuh. Iya seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, kalau gue balik lagi dari kejadian ini misalkan kayak labuhan tadi kan kita sayang, kalau misalkan kita sayang ya dijaga jangan dirusak itu labuhan. Kalau misalkan poinnya dari larung misalkan larung air itu apa sih? Air itu kalau misalkan kita bilang air itu biasa aja, kalau airnya segelas ya udah paling lo minum. Tapi kalau air itu tenang, tapi kalau ngamuk kita nggak bisa nahan. Ya kayak berarti karakter orang aja. Kayak misalkan contohnya ya jadilah diri yang apa adanya. Karena kan prinsip aku bukan orang baik, tapi setidaknya aku tidak munafik dengan berpura-pura baik agar dipandang baik. Karena pencitraan dan validasi itu tidak penting. Cakep. Gak pantun ibu, mohon maaf. Halo. Bener-bener jadi mulai teguh loh. Iya. Ya kan? Super Seperti itu. sekali. Super sekali. Lanjut. Dari Farah ya. Kalau aku sendiri sama maksudnya apa yang kamu lakukan saat ini itu akan berdampak kepada kamu ke depannya, apapun itu. Dan kalaupun memang kan kita manusia, kita sering juga berbuat salah. Kalaupun kalian salah,
Ayo segera introspeksi diri, ayo kita berubah lagi, ayo kita maju lagi untuk menjadi yang lebih baik. Sama halnya seperti Melarung, sama halnya seperti Labuhan, semuanya punya filosofi, semuanya punya makna. Jangan dipandang mistisnya, tapi tolong dilihat lagi, dipelajari lagi bagaimana itu bisa terjadi dan filosofi-filosofi apa yang ada di dalam ya dari setiap hal yang dilakukan itu. Karena leluhur kita pastinya menciptakan seperti itu sudah memiliki tujuan. Dan tentunya nggak cuman semalaman langsung jadi gitu, nggak mungkin seperti itu, pasti sudah memiliki ritual bertahun-tahun, berpikir bertahun-tahun, dikembangkan bertahun-tahun. Jadi hargai apa yang sudah ada. Ayo kita manusia, kita harus tetap berkembang terus dan jangan cuman stuck di situ. Kita walaupun kita pernah melakukan salah, jangan pernah untuk capek terus-terusan berjalan. Harapannya buat kebudayaan kita untuk Farah gimana? Terutama orang Jawa ya oculali Jawa nih, jangan pernah kalian menghilangkan unsur-unsur Jawa. Banggalah menjadi orang Jawa karena orang Jawa memiliki banyak filosofi yang kuat, memiliki banyak sekali hal-hal yang indah dari tata bahasa dan setiap tingkah laku orang Jawa itu memiliki makna. Jadi jangan pernah melupakan budaya, tetap lestarikan itu semuanya dan jangan sampai hilang. Iya, cakep. Oke, sebelum kita ke penghujung podcast kita, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya aku penasaran karena kalau misalkan produser kita ke Jogja itu kan pasti Merapi, habis itu kita pasti ke Sendang. Nah, waktu pada saat kemarin aku syuting bareng kamu itu kan kita tidak ada jadwal ke Sendang, tapi waktu Reiki waktu lagi cek lokasi, katanya kamu sempat ke Sendang ya? Iya, nggak cuma ke Sendang, aku juga ke Makam. Itu juga pertama kali dalam hidup aku ke Makam. Kalau Sendang berapa kali? Pertama kali. Jadi bersama tim ini aku melakukan selek pertama kali. Itu, jadi aku bersyukur juga kabule karena aku belum pernah melakukan itu. Tapi waktu posisi ke Sendang itu apa yang kamu rasain? Seger banget. Sebenarnya yang mengalami kejadian mistis yang lebih banyak itu di Pak Produser sih. Dan dia ngelihat aku, bayanganku sama bayangan Bapak Sutradara di situ. Padahal aku sama Pak Sutradara udah pergi, udah keluar. Oke, tapi beliau ngelihat bayangannya. Iya, Pak Produser tuh nggak cuma ngelihat bayangannya, ngelihat aku tuh katanya diam gini senyum. Terus kalau si Sutradara tadi dilihat ngapain? Lagi duduk. Gua kalau jadi itu Pak Produser, gua gebuk kepala Sutradara situ, benar. Dia tipe ada perempuan pegangin burung. Iya, makanya dia duduk di atas katanya. Tapi padahal aku sama Pak Sutradaranya nggak ada di situ. Kita udah naik ke atas. Oh, jatuhnya lu duduk. Aku duduk. Apa sutradaranya? Itu jagain di atas dari atas. Oh, jatuhnya dia ada Pungki, Jin Ojinya sama dia ada Iya. Oh iya benar. Terus. Nah, di situ Pak Produser yang lihat kayak ada Farah sama rambutnya juga kan aku sering dikuncir kan, aku sering banget tahu kuncir. Senyum terus renang, tapi renang kok nggak keluar. Pas Pak Produser naik, aku udah ganti baju dah, ngereki. Oh terus, jadi Pak Produser nanya loh, yang dibawa tadi siapa? Iya. Itu pura-pura aja kali udah tahu itu kan dulu. Kan nggak ada orang lain. Masa dia udah tahu itu kan bukan manusia, kata gue. Dia nggak tahu. Hah? Dia nggak tahu karena dikiranya aku mirip banget katanya. Cucu makanan. Makanya. Jadi waktu selesai dari kejadian itu, lu apa nih yang lu rasain? Fresh. Terus jadi kayak apa ya? Kayak percaya diri bahwa aku tuh memiliki aura yang positif. Oh makanya Job jadi cucu ya Dewi. Cucu, iya bener. Kalau gitu kan dia tiap hari aku mandinya di situ. Jauhan dong. Ya. Masuk lu mandi ke situ. Tiap mandi kita harus ke Jogja dulu. Tapi benar sih kalau misalkan kita bicara dari nggak usah dari spiritual dan supranaturalnya, dari segi kesehatan aja tempat itu kan pH-nya tinggi, jadi memang seger banget kali itu kan. Ini juga kemarin dia kesurupan di situ. Oh iya. Iya dia kayak nari gitu. Pertama kali, sama aku juga pertama kali. Dia pertama kali ke situ dan pertama kali juga dia ngerasain kesurupan gitu. Oh my god. Nah, jadi kita ada beberapa rangkuman ya teman-teman dari tadi prosesi labuhan artinya apa, terus apa yang terjadi dan maknanya apa, terus ada larung juga. Betul. Sampai kita bahas masalah Sendang. Dan setiap
setiap alam pasti memiliki tanda masing-masing untuk memberikan sinyal, entah itu positif ataupun negatif. Apa yang terjadi pada alam saat ini adalah merupakan satu peringatan dari Tuhan melalui alam kepada manusia. Makanya Betul. jadilah manusia yang selalu menanamkan satu nilai kebaikan. Jangan suka Apa tuh? Aduh. Oke, baik. Oke. Jadi manusia selalu menanamkan kebaikan, jangan selalu menanamkan keburukan atau menutupi satu kebohongan. Yes, Karena sejatinya sepadai-padainya tupai lompat pasti akan jatuh juga, dan sedalam-dalamnya bau yang dikubur baunya akan tercium juga. Saya Bu Leril dan Aku Linsu. tetap di podcast Papa Papa Kadin Kadin Nusantara. Thank you, Bye-bye. Farah.